Buku Harian Santa Faustina. Nomor 21. Akhir masa postulat 29 April 1926. Para superiorku mengirim aku ke novisiat di Krakow. Sukacita yang tak terlukiskan menguasai jiwaku. Ketika tiba di novisiat, suster sedang menghadapi sakratul maut. Beberapa hari kemudian, ia datang kepadaku dan meminta supaya aku pergi kepada muder pembimbing para novis dan mengatakan kepadanya agar ia meminta kepada bapa pengakuannya, yakni Pastor Rospon, untuk mempersembahkan baginya 1 misa dan 3 doa panah. Mula-mula aku setuju, tetapi pada hari berikutnya, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pergi menghadap muder pembimbing, sebab aku tidak yakin apakah ini hanya suatu mimpi atau kenyataan. Maka aku tidak pergi. Pada malam berikutnya, hal yang sama berulang dengan lebih jelas. Aku tidak ragu-ragu lagi. Tetapi pagi harinya, aku masih memutuskan bahwa aku baru akan mengatakan hal itu kepada muder pembimbing kalau aku melihat dia pada siang hari. Sekonyong-konyong, aku berjumpa dengan Suster Henrika di lorong biara. Ia mencela aku karena tidak segera pergi dan kegelisahan yang luar biasa memenuhi jiwaku. Maka aku langsung menghadap muder pembimbing dan menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah aku alami. Muder menjawab bahwa ia akan memperhatikan hal itu. Seketika itu ketenangan menyelimuti jiwaku, dan pada hari ketiga, suster itu datang kepadaku dan berkata, "Semoga Allah membalasmu." Nomor 22. Pada hari aku mengenakan busana biarawati, Allah memberitahukan kepadaku betapa banyak aku harus menderita. Dengan jelas aku menyaksikan apa konsekuensi dari penyerahan diriku. Sejenak aku mengalami penderitaan itu, tetapi kemudian Allah kembali memenuhi jiwaku dengan penghiburan-penghiburan yang besar. Nomor 23. Menjelang akhir tahun pertama novisiatku, kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Aku merasakan tidak ada penghiburan dalam doa. Untuk dapat bermeditasi, aku harus berusaha sekuat tenaga. Ketakutan mulai melanda hatiku. Semakin dalam aku merenungi diriku, semakin aku tidak menemukan apa-apa selain kesedihan yang mencekam. Aku pun dapat melihat dengan jelas kekudusan Allah yang agung. Aku tidak berani mengangkat mataku kepadanya, tetapi merebahkan diriku ke tanah, ke bawah kakinya, dan memohon belas kasihnya. Hampir 6 bulan jiwaku berada dalam keadaan seperti ini. Di saat-saat yang sulit ini, muder pembimbing kami yang terkasih membesarkan hatiku. Tetapi semakin hari, penderitaan itu semakin berat. Tahun kedua novisiat sudah semakin dekat. Setiap kali merenungkan bahwa aku harus mengikrarkan kaul-kaulku, jiwaku merasa ngeri. Aku tidak dapat memahami apa yang sedang aku baca. Aku tidak dapat bermeditasi. Aku merasa bahwa doa-doaku tidak berkenan di hati Allah. Aku merasa bahwa dengan menghampiri sakramen-sakramen kudus, aku bahkan semakin mendukakan Allah. Tetapi kendati semua itu, Bapa pengakuanku tidak mengizinkan aku melewatkan satu komuni kudus pun. Allah sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku. Aku tidak memahami sama sekali tentang apa yang dikatakan Bapa pengakuanku kepadaku. Kebenaran-kebenaran iman yang sederhana pun menjadi sulit aku mengerti. Jiwaku sangat sedih, tidak mampu menemukan penghiburan dimanapun. Pada titik tertentu muncul dalam hatiku kesan yang amat kuat bahwa aku ditolak oleh Allah.
Pemikiran yang mengerikan ini sangat menusuk hatiku. Di tengah-tengah penderitaan itu, jiwaku mulai mengalami sakratul maut. Aku ingin mati, tetapi tidak bisa. Dalam hatiku muncul pemikiran, apa gunanya mengupayakan keutamaan-keutamaan? Mengapa harus bermati raga kalau semua itu ditolak oleh Allah? Ketika aku memberitahukan hal ini kepada pembimbing para novis, aku mendapat jawaban ini. Ketahuilah, suster, bahwa Allah telah memilihmu untuk meraih kesucian yang tinggi. Ini adalah tanda bahwa Allah menghendaki suster hidup sangat dekat dengan Dia di surga. Hendaknya suster sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Pemikiran mengerikan bahwa telah ditolak oleh Allah sungguh merupakan siksaan yang diterita oleh orang terkutuk. Aku berlari kepada luka-luka Yesus dan mengulangi kata-kata penyerahanku. Tetapi kata-kata itu menimbulkan siksaan yang semakin menyakitkan dalam diriku. Aku pergi ke hadapan sakramen Maha Kudus, dan aku mulai berbicara kepada Yesus. Yesus, Engkau berkata bahwa lebih mudah seorang ibu melupakan bayinya daripada Allah melupakan ciptaannya. Dan kalaupun ada ibu yang dapat melupakan bayinya, aku, Allah, tidak pernah akan melupakan ciptaanku. Oh Yesus, tidakkah Engkau mendengar betapa jiwaku mengeluh? Sudilah mendengarkan rintihan-rintihan yang memilukan dari anak-Mu. Aku mengandalkan Engkau, ya Allah, sebab surga dan bumi akan berlalu, tetapi sabdamu akan bertahan selama-lamanya. Tetapi aku tetap tidak menemukan saat kelegaan. Nomor 24. Pada suatu hari ketika aku baru saja bangun dari tidur, ketika aku menempatkan diriku di hadirat Allah, tiba-tiba aku diliputi rasa putus asa. Kegelapan yang pekat menyelimuti jiwaku. Aku bergulat setengah mati sampai siang hari. Sesudah tengah hari, ketakutan-ketakutan yang sungguh mengerikan mulai mencekam diriku. Kekuatan fisikku mulai surut. Dengan cepat, aku pergi ke kamarku, berlutut di depan salib, dan mulai menangis memohon belas kasih Allah. Tetapi Yesus tidak mendengarkan seruanku. Aku merasa kekuatan fisikku habis sama sekali. Aku jatuh lunglai di lantai, rasa putus asa melanda seluruh jiwaku. Aku merasakan siksaan yang mengerikan, yang tidak ada bedanya dengan siksaan neraka. 3/4 jam aku berada dalam situasi seperti itu. Aku ingin pergi dan bertemu dengan muder pembimbing, tetapi aku terlalu lemah. Aku ingin berteriak, tetapi aku tidak memiliki suara. Untunglah salah seorang suster masuk ke kamarku, mendapati aku dalam keadaan aneh seperti itu. Ia langsung memberitahu muder pembimbing. Seketika itu juga muder datang. Begitu masuk ke kamarku, ia berkata, "Demi ketaatan suci, bangkitlah dari lantai." Sekonyong-konyong suatu kekuatan membangkitkan aku dari lantai, dan aku berdiri tegak, dekat dengan muder pembimbing. Dengan kata-kata yang ramah, muder mulai menjelaskan kepadaku, ini adalah cobaan yang diberikan kepadaku oleh Allah. Katanya, percayalah dengan teguh, Allah itu senantiasa Bapa kita, walaupun ia menguji. Aku kembali melaksanakan tugas-tugasku seolah-olah aku telah keluar dari kubur. Perasaanku diliputi dengan apa yang telah dialami oleh jiwaku. Dalam ibadat sore, jiwaku mengalami sakratul maut lagi dalam kegelapan pekat yang mengerikan. Aku merasa bahwa aku berada dalam kuasa Allah yang adil dan menjadi sasaran amarahnya. Pada saat yang mengerikan itu, aku berkata kepada Allah, Yesus, dalam Injil Engkau menyamakan dirimu dengan seorang ibu yang penuh kasih. Aku percaya akan sabdamu, sebab Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Apapun juga yang terjadi, ya Yesus, aku mengandalkan Engkau, meskipun dalam hatiku berkecamuk perasaan yang bertentangan dengan pengharapan. Lakukanlah apa yang ingin Kau lakukan terhadapku. Aku tidak pernah akan meninggalkan Engkau, sebab Engkaulah sumber hidupku. Hanya orang yang pernah mengalami saat-saat serupa itu dapat memahami betapa mengerikan siksaan jiwa seperti ini.
Nomor 25. Pada malam hari, Bunda Allah mengunjungi aku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi dengan sukacita dan aku berkata, Maria, Bundaku, tahukah engkau betapa mengerikan penderitaanku? Dan Bunda Allah menjawab, Aku tahu betapa banyak kamu menderita, tetapi janganlah takut. Aku ikut menanggung penderitaanmu, dan aku akan selalu berbuat demikian. Ia tersenyum ramah, lalu menghilang. Seketika itu juga kekuatan dan keberanian yang besar muncul dalam jiwaku, tetapi itu hanya berlangsung 1 hari. Tampaknya neraka sudah bersekongkol melawan aku. Suatu kebencian yang mengerikan mulai merasuki jiwaku. Suatu kebencian terhadap semua yang kudus dan ilahi. Aku merasakan bahwa siksaan rohani ini akan menjadi bagianku selama sisa hidupku. Aku kembali menghadap sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Yesus, Yesus mempelai jiwaku, tidakkah engkau melihat bahwa jiwaku sedang setengah mati merindukan engkau? Bagaimana mungkin engkau menyembunyikan diri dari hati yang sedemikian tulus mencintai engkau? Ampunilah aku, ya Yesus, kiranya kehendak kudusmu terjadi atas diriku. Aku akan menanggung penderitaan ini dengan diam seperti merpati tanpa mengeluh. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hatiku menyerukan keluh kesah yang menyedihkan. Nomor 26. Akhir masa novisiat. Penderitaanku tidak surut. Karena rapuh secara fisik, aku dibebaskan dari semua latihan rohani. Maksudnya, semua itu diganti dengan doa-doa seruan yang singkat. Jumat Agung, Yesus merenggut aku ke dalam kasih-Nya yang bernyala-nyala. Ini terjadi sewaktu adorasi sore. Dengan tiba-tiba, kehadiran ilahi menguasai aku, dan aku lupa akan segala sesuatu yang lain. Yesus membuat aku memahami betapa banyak Ia telah menderita bagiku. Ini berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Aku merasakan suatu dambaan yang luar biasa, suatu kerinduan untuk mengasihi Allah. Nomor 27. Kaul-kaul pertama. Aku merasakan kerinduan yang bernyala-nyala untuk menghampakan diri demi Allah melalui cinta yang nyata. Suatu cinta yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, termasuk oleh suster-suster yang paling akrab denganku. Tetapi, sesudah pengikraran kaul-kaul itu pun, kekelaman terus mengelubungi jiwaku selama hampir setengah tahun. Pernah terjadi, ketika aku sedang berdoa, Yesus memenuhi seluruh jiwaku. Kegelapan jiwaku sirna, dan aku mendengar suara ini dari dalam hatiku. Engkau adalah sukacitaku. Engkau adalah nikmat hatiku. Sejak saat itu, aku merasakan kehadiran Tritunggal yang Maha Kudus di dalam hatiku. Maksudnya, di dalam diriku. Aku merasakan diriku diliputi terang ilahi. Sejak saat itu, jiwaku bergaul dengan Allah seperti seorang anak dengan bapaknya yang tercinta. Nomor 28. Pernah Yesus berkata kepadaku, Pergilah kepada muder superior dan mintalah kepadanya agar ia mengizinkan engkau mengenakan pakaian yang kasar selama 7 hari, dan sekali setiap malam engkau boleh bangun dan pergi ke kapel. Aku menjawab ya, tetapi aku mengalami kesulitan untuk sungguh pergi kepada muder superior. Pada petang hari, Yesus bertanya kepadaku, berapa lama engkau akan menangguhkannya? Aku memutuskan untuk berbicara dengan muder superior begitu aku melihat dia. Hari berikutnya, sebelum tengah hari, aku melihat muder superior pergi ke ruang makan. Karena dapur, ruang makan, dan kamar suster Aloysia saling berdekatan,
Maka aku minta Mother Superior masuk ke kamar Suster Aloysia, dan aku memberitahukan kepadanya apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Atas permintaan itu, Mother Superior menjawab, "Aku sama sekali tidak akan mengizinkan engkau mengenakan pakaian kasar. Sama sekali tidak. Kalau Tuhan Yesus mau memberi engkau kekuatan raksasa, aku akan mengizinkan mati raga itu." Aku minta maaf karena telah menyita waktu Mother Superior dan aku meninggalkan kamar Suster Aloysia. Pada saat itu juga aku melihat Yesus berdiri di pintu dapur dan aku berkata kepadanya, "Engkau memerintahkan aku minta izin untuk mati raga ini, tetapi Mother Superior tidak mau mengizinkannya." Yesus berkata, "Aku berada di sini selama percakapanmu dengan Mother Superior, dan aku mengetahui semuanya. Aku tidak menuntut mati raga darimu, tetapi ketaatan. Dengan ketaatan, engkau memberikan kemuliaan yang besar kepadaku dan memperoleh pahala bagi dirimu sendiri." Nomor 29. Salah seorang muder, setelah tahu bahwa aku memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, berkata kepadaku bahwa aku sedang menghayal. Ia berkata bahwa Tuhan Yesus bergaul akrab seperti ini hanya dengan orang-orang kudus dan tidak dengan jiwa-jiwa yang berdosa seperti engkau, suster. Sesudah itu, aku menjadi kurang percaya kepada Yesus. Pada salah satu percakapan pagiku dengan Yesus, aku bertanya, "Yesus, apakah engkau bukan hanya suatu hayalan?" Yesus menjawab, "Kasihku tidak memperdayakan seorang pun." Nomor 30. Sekali peristiwa, aku merenung tentang Tritunggal yang Maha Kudus, tentang hakikat Allah. Aku sungguh-sungguh ingin mengetahui dan memahami siapa Allah itu. Tiba-tiba jiwaku terserap dalam apa yang tampaknya merupakan dunia yang akan datang. Aku melihat terang yang tak terhampiri, dan di dalam terang itu tampaklah sesuatu seperti tiga sumber terang yang tidak dapat aku pahami. Dan dari dalam terang itu terdengar suara seperti suara halilintar yang memenuhi langit dan bumi. Karena sama sekali tidak memahaminya, aku merasa sangat sedih. Tiba-tiba dari samudra terang yang tak terhampiri itu tampil juru selamat kita yang terkasih, yang tak terperikan indahnya dengan luka-lukanya yang bersinar. Dan dari balik terang itu muncul suatu suara yang berkata, "Siapa Allah seturut hakikatnya, tidak seorang pun akan memahaminya, baik malaikat maupun manusia." Yesus berkata kepadaku, "Kenalilah Allah dengan merenungkan sifat-sifat-Nya." Sejenak kemudian ia membuat tanda salib dengan tangannya dan menghilang.